Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa kembali dengan Bapak Muhammad Mahmudin dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Pada kesempatan hari ini materi pelajaran keempat dengan tema bulan Ramadan yang indah. Dan pada kesempatan hari ini juga kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar KI 3, yaitu memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah menyimpulkan pengertian sholat tarawih, yang kedua menyimpulkan pengertian tadarus, yang ketiga membandingkan pengertian infak dan sedekah, yang keempat yaitu menyimpulkan pengertian iktikaf di masjid. Namun sebelum belajar malah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih ialah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Waktunya yaitu sesudah sholat isya sampai terbit fajar atau waktu subuh. Adapun jumlah rakaat sholat tarawih mengalami berbagai macam pendapat. Di antaranya pendapat mazhab Al-Hanafiyah, mereka melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Sedangkan pendapat Al-Malikiyah melaksanakan sholat tarawih ada yang 8 rakaat atau 20 rakaat. Dan pendapat Asy-Syafi'iyah melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat dan Al-Hanabilah sebagian 8 rakaat dan sebagian 20 rakaat. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah dari Bani Umayyah di Damaskus menjalankan sholat tarawih dengan 36 rakaat. Dan Ibnu Taimiyah menjalankan sholat tarawih sebanyak 40 rakaat. Namun mayoritas kita ya melaksanakan sholat tarawih ada yang 8 rakaat dan ada yang 20 rakaat. Pelaksanaan sholat tarawih sama saja dengan sholat fardu ya dari takbir hingga salam. Yang membedakan hanya niat ya, dan jumlah rakaat. Adapun niat sholat tarawih, usolli sunat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini untuk sholat tarawih yang sendiri. Adapun menjadi makmum, usolli sunat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah pengertian sholat witir. Sholat witir merupakan sholat sunnah pada malam hari yang jumlah rakaatnya ganjil. Nah, kalau sholat tarawih tadi dilaksanakan hanya bulan Ramadan, sedangkan witir boleh dikerjakan setelah bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Yang jumlahnya ganjil minimal 1 rakaat. Adapun waktu pelaksanaan sholat witir adalah sesudah mengerjakan sholat isya sampai terbit fajar atau subuh. Ya, ini gambar.
Adapun niat sholat witir 2 rakaat usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Untuk sholat witir 1 rakaat usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Ya. Jadi kalau yang mau 3 sekaligus boleh seperti melaksanakan sholat isya boleh. Berarti salasa rokaatin. Ya, boleh juga 2 rakaat terlebih dahulu dilanjutkan dengan 1 rakaat. Selanjutnya yaitu pengertian tadarus. Tadarus adalah ibadah membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara bersama-sama, khususnya di bulan Ramadan. Adapun manfaat tadarus yang pertama adalah meraih pahala yang berlipat ganda, apalagi dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua, mempererat ikatan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam. Yang ketiga, menghindari gibah. Apa itu gibah? Gibah adalah ngomongin atau membicarakan kejelekan orang lain. Yang keempat, memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kelima, membuat jiwa dan hati menjadi lebih tenang. Dan 6, mendapatkan syafaat di hari akhir. Yang ketujuh, membuat pikiran menjadi lebih positif. Selanjutnya adalah pengertian sedekah. Sedekah, bahasa Arab transliterasi sedekah adalah as-shadaqah, adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Makna sedekah lebih luas dari zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, itu ya. Jadi sedekah yang paling mudah yaitu senyum. Ya, jangan cemberut dengan teman atau orang tua. Selanjutnya, pengertian infak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak harus diberikan kepada Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun. Misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, sekarang apa perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah? Secara bentuk atau objek, zakat berbentuk harta, ya. Zakat fitrah berupa beras atau bahan makan pokok. Zakat mal sudah pasti dengan harta. Kemudian infak pun berbentuk harta. Sedangkan sedekah bisa berbentuk harta maupun non harta. Secara hukum, zakat wajib jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan infak hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Selanjutnya dari penerima zakat, penyaluran hanya kepada 8 asnaf zakat.
Sedangkan infak dapat disalurkan kepada siapapun. Begitu juga sedekah dapat disalurkan kepada siapapun. Inilah perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya pengertian iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab akafa yang berarti menetap, mengurung diri atau berhalangi, terhalangi. Pengertiannya dalam konteks ibadah dalam Islam adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah, introspeksi atas perbuatan-perbuatannya. Orang yang sedang beriktikaf disebut juga mutakif. Adapun niat iktikaf, nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Adapun keutamaan iktikaf, iktikaf sendiri memiliki banyak keutamaan. Iktikaf dianjurkan dilaksanakan pada saat bulan Ramadan terutama di 10 malam terakhir. Keutamaan dari iktikaf sangat besar, terlebih menjadi bagian dari upaya meraih keutamaan malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyatakan bahwa iktikaf di 10 malam terakhir bagaikan bertikaf bersama beliau. Siapa yang ingin bertikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Demikianlah anak-anak sekalian penjelasan Pak Guru, ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak dan bisa diamalkan dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.